We are anonymous. Give a warning to the Indonesian people about the dangers of cheating in the presidential election in your country. We see cheating that is so much structured and organized. We are anonymous forces. Very disappointing the occurrence of fraud in the presidential election in countries in the world and now occur in Indonesia. Justice must be upheld throughout the world. This is a warning to all people who have deceived their people. Stop lying to your own people because destruction will soon pick you up. Pathetic. The country that has been recognized by the world is very rich, but its rulers now allow cheating on the people. This must be stopped. Hey, you rulers who fooled their people. We anonymous troops will not stay silent to see the cheating that you do. Do not expect you will be free to do those very shameful lies. We are a revolution. Our strength is in number. We do it because we can. We do it for the future of our children and all life on this planet. Remember. Remember carefully. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini saya sekeluarga di Tanah Suci merasa sangat bahagia dan sangat gembira dengan berkumpulnya para pejuang Islam, teristimewanya dari kalangan Muslim Cyber Army, yaitu Laskar Cyber Muslim. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran, sebaik-baiknya ganjaran kepada segenap Muslim Cyber Army yang selama ini telah ikut berjuang membela Allah, membela Rasul, membela Islam, dan membela para ulama. Adik-adik yang pandai membuat video pendek terus, kita akan bertarung di alam maya. Jadilah kalian tentara-tentara Allah, jundun min junudillah, yang akan menyelamatkan agama Allah. Laskar Cyber itu penting tidak? Perlu tidak? Nah, itu salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat. Jadi mereka akan memberitakan kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah. Kita lawan dengan berita yang benar. Kita lawan dengan kejujuran. Semua yang betul diam. Akhirnya orang yang batil merasa betul. Ini yang terjadi sekarang. Susah orang membedakan mana batil, mana betul. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang betul diam. Maka yang batil merasa dirinya benar. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Lawan orang munafik itu. Dengan apa? Dia buat satu video, balas dengan 10 video. Handphone kamu itu nak lebih dahsyat daripada senjata AK-47 sayang. Semua informasi tentang Islam, semua informasi tentang ayat-ayat Allah sebarkan lewat handphone kamu. شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء. Adu-aduan tuh, Power Ranger ya. Besok pada mau nyerang. Balikin. Suruh dulu nih ngabisin enak muka dulu dia. Udah ngantuk kan dia. Nah, itu Malaysia tuh. Bangor.
Australia dinyerang juga atau Australia? Indonesia kena juga. Iya. Pokoknya kena lagi Indonesia nih. Oh, kena langsung. Trojan nih. Trojan, bikin Trojan. Buset. Bu, kalau muy beruntun, bujuk dah lu. Ini mana sih Trojan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sebagai anak Kalbar yang tidak berpolitik, saya independen dan saya berpihak pada rakyat. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi saya alhamdulillah berada di BPN. Saya sekarang berada di Kartanegara di kediaman Paslon 02, di mana kami di sini membentuk krisis center. Ini kita di sini sedang melihat semua quick count itu tidak benar, itu hanya memainkan emosi kita. Karena kita menghitung real semuanya yang berdasarkan C1. Mungkin ini salah satu jubir dari BPN akan menjelaskan secara langsung. Terima kasih. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada serangan yang luar biasa selama quick count dimulai. Ini semua handphone yang terkait dengan influencer Prabowo Sandi diserang dari sebuah negara. Saya lihat ini kebanyakan dari negara-negara bagian di Amerika. Ini setiap 1 menit, 1 detik selalu ada panggilan. Lihat, nanti lihat sendiri. Panggilan-panggilan ini sengaja dilakukan untuk membuat gadget kami ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diaktifkan. Bahkan ini lihat nih, panggilan semacam ini dari nomor luar negeri. Ini kalau kita lihat ini dari New York ini, ya. Ini luar biasa. Panggilannya setiap 1 menit ada, nggak pernah berhenti sampai hari ini. Mungkin ini sekitar 100 lebih panggilan tidak saya angkat. Sudah saya pindahkan ke gadget yang non internet, tetap saja dipanggil. Bahkan kita matikan koneksi untuk untuk flight mode juga tetap bisa tembus ke handphone ini. Saya tidak tahu. Yang bisa menembus panggilan seperti ini tentu ya kelompok maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki alat. Lihat, panggilan ini tidak pernah berhenti. Ini dari Amerika semuanya, dari Amerika. Tapi saya tidak menjamin bahwa ini panggilan direct. Bisa jadi ini adalah forwarding yang dilakukan selama quick count berlangsung. Jadi ini ada yang tidak beres, ada yang janggal, ada yang bermain di sini. Percayalah bahwa ini ada pihak-pihak tertentu yang sedang memainkan IT. Terbukti tadi semua saya hubungi, Mas Haldi, Mas Herman Syah, semuanya yang yang berkutat dalam IT Prabowo Sandi, semuanya diserang dengan telepon-telepon dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian. Ini luar biasa. Saya buktikan, lihat, sebentar lagi pasti ada lagi, lihat sendiri, panggilan berikutnya pasti ada, lihat. Ini sejak tadi quick count dimulai, panggilan ini sudah berlangsung dan tidak pernah berhenti. Lihat di sini. Panggilan dari mana ini? Dari Amerika Serikat. Lihat, tidak pernah berhenti. Dari Kartanegara saya laporkan, semoga kalian semuanya tetap sabar. Kita jangan percaya untuk quick count. Kita tunggu hitungan C1 plano, hitungan manual yang paling real, kita tunggu saja. Jangan patah semangat, kita terus bergairah membantu Prabowo Sandi untuk menang. Ya, Allahu Akbar. Seluruh bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh tim 01 selama pemilu ini. Jadi 2 langkah ini sekarang yang paling kita lakukan. Pertama, mengumpulkan formulir C1 supaya kita bisa merekapitulasi secara manual suara kita secara nasional. Dan yang kedua, menghimpun semua bentuk-bentuk dan barang bukti kecurangan yang dilakukan oleh 01 selama pemilu ini. Sejauh ini apa indikasi-indikasi kecurangan? Indikasi kecurangan, pagi ini kita mendapat banyak laporan, banyak sekali, hampir dari seluruh Indonesia, adanya surat suara 01 yang sudah tercoblos ketika kotak suara baru dibuka pertama. Belum terjadi pemilihan suara, tetapi di dalam kotak suara itu sudah banyak sekali formulir kotak surat suara Pilpres yang sudah dicoblos untuk Pak Jokowi Maruf. Ini terjadi secara masif, maka kita menganggap ini kecurangan terjadi terstruktur, terorganisir, dan masif seluruh Indonesia. Ini kecurangan paling fatal yang kita temukan. Dan kedua, adanya
TPS-TPS yang justru hilang, yang harusnya ada malah hilang, ya seperti di Palembang kita menemukan itu. Nah ini semua kita himpun kecurangan ini untuk nanti kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai barang bukti bahwa memang klaim kemenangan Jokowi hari ini adalah tidak sah dan ilegal. Ya. Sempat beberapa kali BPN itu retorikanya kan people power, dan tadi juga disinggung oleh Pak Egy Sujana. Apakah nanti pendekatan people power itu akan dilakukan kembali? Begini, jangan dianggap pendekatan people power itu bahwa kita akan mengerahkan massa, terus demo, terus rusuh, terus bakar-bakaran. People power yang kita anggap tidak seperti itu. People power yang kita anggap adalah, yang akan kita lakukan itu adalah menggerakkan masyarakat kita untuk menagih kedaulatan suaranya, tetapi tidak menggerakkan untuk rusuh atau demo besar-besaran. Nah, kita nanti akan mengordinir secara sebagian-sebagian sebagai sebuah perwujudan kekuatan suara masyarakat. Kita akan tampil di satu tempat, terus nanti kita akan konferensi pers, kita akan menyampaikan 1, 2, 3 macam-macam. Itu yang people power yang kita anggap nanti hingga pada saatnya selesai keputusan final dari perhitungan manual yang akan dilakukan oleh KPU melalui formulir C1 yang dikumpulkan. Jadi sekarang bagi kami perhitungan yang secara teknologi ini kita anggap selesai, tidak bisa diterima lagi karena ada perbedaan. Maka kita tunggu semua hasil perhitungan ini secara manual nanti supaya masyarakat kita tidak terjebak ke dalam konflik. Bang Firdan, sedikit ini cukup menarik dari Bang Firdan bilang ini ada indikasi kecurangan paling besar adalah ketika sudah ada surat-suara yang tercoblos terlebih dahulu. Itu di mana saja? Banyak sekali, banyak sekali. Saya di handphone saya tadi kalau bisa berasap, mungkin berasap menerima laporan video dari banyak daerah tentang video bagaimana di banyak daerah mengirimkan ke saya bukti-bukti bahwa sudah surat suara pilpres itu sudah dicoblos nomor 1. Di Kalimantan ada, ya, dari Papua ada, dari Sumatera ada, dari Madura ada, dari Nusa Tenggara Barat ada, dari Jawa Timur ada, dari Jakarta ada. Jadi hampir masif secara nasional terjadi, kita lihat, ya. Ada angka berapa TPS, Bang? Kalau bicara angka TPS saya belum merangkum, tetapi bagi kami dari banyaknya dari provinsi yang masuk, artinya ini terjadi secara nasional, bukan hanya terlokalisir di beberapa tempat saja, tetapi ini diorganisir secara nasional. Itu kesimpulan kita. Jadi kalau berdasarkan undang-undang kecurangan yang secara masif terorganisir begini, ya yang melakukannya harus didiskualifikasi. Maka itu nanti akan kita tuntut salah satunya di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Inna ad-dina 'indallahil